Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu sangat bersuka cita ketika menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, karena saudara juga rindu menerima pengajaran daripada firman Tuhan yang di dalamnya terkandung kebenaran yang berasal dari sorga. Kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah saya beri judul, Yesus hanya membawa dua ajaran. Ya, Yesus hanya membawa dua ajaran. Pak, bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Kok cuman bawa dua ajaran sih, Pak? Kalah dong sama Musa, Pak. Saudaraku, inilah tabiat karakter yang sudah mendarah daging di dalam tubuh setiap manusia, setiap orang, ya, sudah mendarah daging, turun temurun, abad ke abad, bahwa manusia selalu mengukur kualitas itu berdasarkan jumlah. Kalau banyak dianggapnya itu paling benar, kalau banyak dianggapnya itu paling berkualitas, paling bermutu. Saudara ingat ketika peristiwa air bah, ya, dari sejumlah manusia yang hidup di zaman itu, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, saudaraku. Ya, ingat baik-baik peristiwa seperti itu, bahwa jumlah di mata Tuhan itu bukan lagi menjadi ukuran. Ya, saya ingatkan kepada saudara, jangan berbicara jumlah, ya, ketika kita berbicara mengenai firman Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi melihat kualitas, mutu iman setiap orang. Makanya ada firman yang berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya saudaraku, jangan lagi kita membawa doktrin atau suatu ajaran yang menitik beratkan kepada jumlah, ya, banyak-banyakan. Gereja, ya, yang besar gedungnya, yang jemaatnya ribuan, itu pasti benar. Belum jaminan, ya saudaraku, belum jaminan. Ya, saya tidak mengatakan itu salah 100%, tetapi itu belum menjadi jaminan, ukuran. Oleh karenanya lah kita dituntut untuk setiap kali, setiap waktu terus-menerus memperbaiki kualitas iman kita. Ya saudaraku, jadi Yesus hanya membawa dua ajaran. Dan saudara jangan meremehkan ajaran yang dibawa Yesus yang katanya cuma dua ini, ya. Wah, cuma dua. Tuhan kok bawa ajaran cuma dua. Ya, saudara, jangan lagi mengukur segala sesuatunya dari jumlah. Banyak itu belum menjamin bahwa itulah yang paling benar, itulah yang paling bermutu. Kalau saudara makan kebanyakan juga mual, saudaraku, ya, rasanya mau muntah, ya, maaf saudara, ya. Semua harus ada takaran yang benar. Nah, di dalam membicarakan firman Tuhan, takarannya ya adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudara, saya akan membawa saudara kepada dua ajaran ini. Apakah yang dibawa oleh Yesus? Ya, saudara boleh menganggap ini hanya dua dan itu jumlahnya sedikit, tetapi perhatikan baik bahwa justru dengan dua ajaran ini saudara mendapatkan tiket ke sorga. Ya, artinya apa? Saudara mempunyai banyak pengajaran, tetapi jikalau dua ajaran ini tidak saudara miliki, maka segala sesuatu yang saudara punyai, yang saudara kerjakan, itu menjadi sia-sia belaka. Ya saudaraku, jadi dua ajaran ini jumlahnya dua, tetapi justru dua ajaran ini yang menjadi tiket bagi setiap orang untuk dapat masuk dalam kerajaan sorga. Yang pertama, kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini ayat bagi orang Kristen sudah sangat terkenal. Sejak masih sekolah minggu sudah diajarkan, dijadikan ayat hafalan. Jadi saya yakin dan percaya semua orang Kristen pernah tahu Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita akan pelajari ajaran yang dibawa Yesus. Yang pertama adalah kasih Allah. Ya, begitu besar kasih Allah. Kalau Allah mempunyai kasih dan Dia tinggal menetap di dalam kerajaan sorga, apakah ada satu orang pun yang dapat masuk dalam kerajaan sorga jikalau dia tidak memiliki kasih? Jadi ajaran yang pertama yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jikalau seseorang tidak memiliki kasih di dalam karakter hidupnya, maka segala apapun yang ia perbuat, segala sesuatu itu menjadi sia-sia belaka. Engkau tetap akan menjalani jalan menuju kebinasaan. Engkau tetap akan berjalan menuju kepada kebinasaan, ke siksa api neraka yang kekal. Ini tidak main-main, saudara, sebab Yesus itu Tuhan. Ajaran Dia ini adalah ajaran yang datang dari sorga. Sebelum Yesus datang, tidak ada satupun manusia yang mengenal akan kasih ini. Yang ada adalah timbal balik. Kalau engkau baik kepada saya, maka saya baik kepadamu. Engkau menyakiti saya, maka saya harus menyakiti Anda. Ya, harus terus begitu, saling berbalas pantun. Tetapi ketika Yesus datang, Dia berkata, ampunilah musuhmu. Ya, jadi ajaran yang kedua yaitu mengampuni. Ajaran yang pertama adalah kasih, ajaran yang kedua adalah mengampuni. Itu terdapat di dalam Lukas 23 ayat 34. Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Allah, ya Bapa yang di surga, mengampuni, adakah satu manusia, ya, satu orang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga jikalau di dalam diri orang itu tidak mempunyai sifat mengampuni, tidak mempunyai karakter mengampuni? Yang ada adalah garang, amarah, emosional, baperan, dendam. Saudara, jangan main-main. Sorga itu tempat kudus. Ya, sorga itu tempat kudus. Di dalam sana tinggal orang-orang yang melakukan perintah firman Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi, kalau sudah diajarkan bahwa setiap orang harus mempunyai sifat karakter mengasihi dan mengampuni, maka itu pula yang harus kita perhatikan di dalam setiap langkah hidup kita, saudaraku. Sia-sia segala sesuatu atribut yang kita miliki. Engkau mempunyai status sosial sehebat apapun, tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan, kecuali dirimu mempunyai kasih dan sifat mengampuni ini. Engkau dapat mengampuni, engkau dapat mengasihi, engkau dapat mengasihi, engkau dapat mengampuni. Kedua hal inilah yang menjadi pokok utama ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Saya berbicara ajaran, saudaraku, bukan firman Tuhan, ya. Jangan salah juga di sini. Kalau firman banyak, Yesus mengatakan banyak firman, tetapi ajaran, ya. Yesus mengajarkan mengasihi dan mengampuni. Yesus tidak mengajarkan pelin-pelan. Di satu sisi mengatakan mengasihi, di satu sisi mengatakan pukul, hajar, hantam, bunuh. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada kekerasan kepada umatnya. Umatnya disuruh fokus mengasihi kepada sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri, ya, dan mengampuni, bukannya mendendam, bukannya membalas. Jadi ketika kita memiliki kedua sifat ini dan melakukannya dengan setia dan tekun di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak Allah yang layak
untuk berada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan sorga. Demikian saudaraku, renungan kali ini kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.